Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ginanjar dan rekan saya Benedikta Tertia, Natasha Adinda, dan Saukat Rahman akan menjelaskan mengenai Industri 4.0. Berikut adalah topik yang menjadi bahasan kami dalam presentasi hari ini. Yang pertama, revolusi Industri 4.0. Yang kedua, revolusi teknologi. Yang ketiga, pilar yang mendorong perkembangan Industri 4.0. Yang keempat, dampak Industri 4.0 dalam aspek kehidupan. Yang kelima, tantangan dan peluang Industri 4.0. Dan yang keenam adalah studi kasus. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Natasha. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Dida Putri dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0. Dalam bahasan kali ini saya akan membagi menjadi dua subbahasan, yaitu bagaimana konteks sejarahnya dan yang kedua adalah bagaimana sistematika perubahan di industri 4.0. Yang pertama langsung saja saya jelaskan mengenai konteks sejarahnya. Jadi revolusi industri tidak secara langsung terbentuk menjadi revolusi industri 1.0 langsung ke 4.0, melainkan ada sebuah revolusi yang benar-benar menjadi dasar bagi terjadinya revolusi industri berikutnya. Revolusi tersebut bernama revolusi agraria yang terjadi pada sekitar tahun 10.000 tahun yang lalu. Jadi revolusi agraria ini mencerminkan perubahan atau transisi dari mencari makan ke bertani. Pada revolusi agraria, masyarakat pada saat itu lebih memanfaatkan tenaga hewan untuk berbagai macam kegiatan yang mendorong kegiatan produktivitas seperti untuk produksi, kemudian transportasi, dan juga komunikasi bahkan. Nah, dengan adanya revolusi besar tersebut, secara tidak langsung mendorong tingkat pangan masyarakat yang ada di sekitar dan bahkan populasinya juga. Nah, kemudian masuk ke revolusi industri yang pertama yaitu pada tahun 1760 hingga 1840. Nah, revolusi industri pertama ini didasari pada pendirian dan juga infansi atau penemuan mesin uap. Dan yang kedua baru terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang ditandai dengan produksi massal yang didorong oleh penemuan listrik. Dan yang ketiga, revolusi 3.0 yang terjadi pada tahun 1960 yang mana ini merupakan digitalisasi pertama yang memiliki pilar pendorong untuk industri 4.0 yang memiliki pengaruh yang sangat besar sekali pada revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini. Jadi di revolusi industri 3.0 ini internet mulai ditemukan walaupun belum tersebar dengan maksimal dan berbagai macam komputasi juga mulai diterapkan. Dan yang terakhir yang masih berjalan hingga saat ini yaitu revolusi industri 4.0 yang terjadi pada tahun 2016 hingga saat ini. Revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan tersebarnya internet hampir ke seluruh penjuru dunia dan yang paling penting atau yang paling digalakkan saat ini yaitu AI atau Artificial Intelligence. Next. Ini ada beberapa perubahan yang terjadi di revolusi industri 4.0 ini yang sebelumnya tidak terjadi di revolusi industri sebelum-sebelumnya. Yang pertama yaitu penyebaran inovasi yang sangat cepat. Bahkan bisa dibayangkan ketika iPhone diciptakan dan dirilis oleh Steve Jobs pada saat itu tahun 2007 yang masih belum masuk ke dalam revolusi industri keempat. Kemudian dari saat itu saja sudah diprediksi bahwa penyebaran smartphone ketika nantinya sudah masuk ke industri 4.0, smartphone akan dimiliki oleh sekitar 50% seluruh populasi di dunia, yang mana ini merupakan perkembangan yang sangat pesat sekali hanya dalam kurun waktu yang singkat. Yang kedua, skala hasil yang minimal. Jadi skala hasil yang dihasilkan oleh teknologi, kemudian perangkat-perangkat saat ini yang ada di industri 4.0 ini memang sangat luar biasa sekali, jadi tidak dan bahkan mendekati nol. Skala hasilnya mendekati nol dan bahkan dan tidak heran apabila kita sering menemui barang-barang yang memiliki spesifikasi yang mumpuni, spesifikasi yang maksimal, namun harganya cukup murah. Ya ini karena adanya industri 4.0 itu tadi menjadi lebih efisien kerjanya. Dan yang ketiga ada muncul bisnis-bisnis baru seperti penyimpanan cloud atau cloud storage
seperti OneDrive, kemudian ada juga G Drive dan sejenis lainnya, pelayanan sejenis lainnya. Kemudian ada perpaduan beberapa disiplin ilmu seperti penelitian biologi saat ini sudah banyak sekali dibantu oleh teknologi. Dan yang terakhir, seperti yang kita ketahui yaitu artificial intelligence atau AI. Jadi ya, seperti yang kita sadari saat ini ya, AI sudah banyak sekali berada di sekitar kita, mulai dari HP, asisten seperti Google Assistant ataupun Siri, kemudian ada juga drone, dan masih banyak lagi. Karena artificial intelligence ini memiliki pengaruh yang cukup besar atau bahkan bisa dikatakan sangat besar sekali ya bagi kehidupan manusia, maka AI ini merupakan perubahan yang paling menonjol, kemudian perubahan yang paling ditekankan di industri 4.0. Ya, diharapkan AI ini dapat menyediakan kebutuhan kita, bisa mempersiapkan kebutuhan kita bahkan sebelum kita memintanya. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan disambung oleh Saudara Syaukat. Silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syaukat Rahman dan saya akan menjelaskan relasi teknologi. Relasi teknologi dampak dari perubahan teknologi terkini yang bergerak melampaui PC, komputasi seluler, dan cloud, serta sangat mengubah aspek fisik, biologis, dan sosial dari kehidupan kita sehari-hari. World Economic Forum menamakan ini era industri keempat. Nah, ada 4 poin. Poin pertama, relasi industri di dunia, perubahan kehidupan kerja, relasi transportasi semakin maju teknologi. Dan poin kedua, transportasi massal. Nah, transportasi massal itu adalah segala jenis sistem transportasi yang di dalamnya banyak orang diangkut dalam satu kendaraan, satu kombinasi kendaraan, pesawat terbang, kereta api, bus, troli sistem kereta api, ringkan, dan kereta bawah tanah adalah contoh transportasi massal. Yang kedua, jalur transportasi. Maksud dari jalur transportasi itu jalur reguler yang diikuti oleh pergerakan orang atau barang. Idealnya lingkaran ini mengikuti jarak yang sesingkat mungkin, garis lurus atau yang dikenal di permukaan bumi yang melengkung sebagai lingkaran besar. Next. Relasi industri 4.0, relasi industri keempat menciptakan dunia ini mana sistem manufaktur virtual dan fisik bekerja sama lain secara fleksibel di tingkat global. Kita menghadapi berbagai teknologi baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologis. Teknologi baru ini akan memengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, dan industri, dan bahkan menantang gagasan kita tentang apa artinya menjadi manusia. Next akan dibahas. Saya Benedikta Tertia akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Saukat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pilar-pilar industri 4.0. Terdapat 5 pilar utama dalam pengembangan industri digital. Pertama ada IoT atau Internet of Things. Adalah sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan. IoT ini sendiri sudah digunakan di banyak hal, salah satunya melalui aplikasi Smart Home dengan fitur Smart Lock, di mana pemilik rumah dapat mengontrol dan mengawasi rumahnya dari jarak jauh melalui smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Pilar yang kedua adalah Big Data. Big Data adalah volume besar data baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data dapat digunakan sebagai alat analisis untuk strategi bisnis atau membuat keputusan perusahaan. Contoh dari penyedia layanan Big Data adalah Warung Data dan Sonar Platform. Pilar yang ketiga adalah AI. AI adalah teknologi yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. AI sendiri beroperasi dengan cara mempelajari data yang diperoleh secara berkesinambungan. Contoh dari AI adalah aplikasi chatbot. Yang keempat adalah cloud computing atau komputasi awan. Adalah teknologi yang menggunakan internet sebagai center atau pusat dari pengelolaan data dan aplikasi. Contoh dari cloud computing adalah
K-Cloud, dan Free-Cloud. Yang kelima ada additive manufacturing. Ini merupakan salah satu terobosan baru di dunia manufaktur, di mana dengan menggunakan mesin 3D printing, sehingga perusahaan-perusahaan di industri manufaktur dapat menciptakan inovasi baru dengan desain yang baru dan lebih unik, yang sebelumnya tidak dapat diolah menggunakan teknologi tradisional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak industri 4.0 di berbagai aspek. Yang pertama, dampak industri 4.0 terhadap negara. Negara mempunyai peran untuk mengoptimalkan perkembangan industri digital. Negara yang berhasil mengembangkan industri digital tersebut akan memperoleh banyak manfaat, khususnya dalam bidang ekonomi. Sedangkan negara yang tidak mampu atau tidak berhasil untuk mengoptimalkan peluang tersebut akan mengalami posisi sulit karena mengalami ketertinggalan dari negara-negara lain. Dampak selanjutnya terhadap masyarakat. Tantangan terbesar dewasa ini yang dihadapi masyarakat untuk era industri 4.0 adalah bagaimana masyarakat itu tetap memiliki dan memegang nilai-nilai jati diri bangsa di tengah arus modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi yang pesat. Dampak selanjutnya terhadap individu. Individu dewasa ini seakan hanya memiliki sedikit privasi karena kegiatan sehari-hari dapat diakses atau dilihat orang lain melalui sosial media. Oleh sebab itu, individu perlu bersikap bijak dalam beraktivitas di dunia maya. Selanjutnya akan kembali kepada Syaukat. Saukat bisa on mic terlebih dahulu. Saukat bisa on mic terlebih dahulu. Tadi masih off mic. Suaranya masih belum terdengar. Sekarang bisa? Alright, bisa. Ya, maaf ya, saya lupa. Ya, oke, saya akan menjelaskan lagi dampak teknologi pada ekonomi. Nah, di bidang ekonomi telah diterima secara luas bahwa teknologi adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara, kawasan, dan kota. Kemajuan teknologi memungkinkan produksi barang dan jasa yang lebih banyak dan lebih baik secara lebih efisien, yang bergantung pada kemakmuran. Nah, dampak teknologi pada bisnis ada 4 dampaknya. Yang pertama, harapan pelanggan bergeser. Yang kedua, produk ditingkatkan oleh data yang meningkatkan produktivitas aset. Yang ketiga, kemitraan baru sedang dibentuk saat perusahaan mempelajari pentingnya bentuk kolaborasi baru. Yang keempat, model operasi diubah menjadi model digital baru. Selanjutnya, saya Ginanjar akan menjelaskan mengenai tantangan dan peluang industri
4.0. Yang pertama mengenai tantangan. Kita tahu bahwa revolusi industri 4.0 sudah memberikan dampak yang luar biasa dalam aspek kehidupan. Yang jelas terlihat yaitu di mana setiap kegiatan manusia yang awalnya dilakukan secara konvensional menjadi modern, yaitu lebih tepatnya menggunakan sistem digital. Maka tak khayal revolusi industri 4.0 ini disebut juga dengan revolusi digital. Lalu, apa saja yang menjadi tantangan di era industri 4.0? Ada seorang ahli yang menyatakan bahwa tantangan revolusi industri 4.0 antara lain yang pertama, kesiapan industri, yang kedua, tenaga kerja terampil atau sumber daya manusia, yang ketiga, kemudahan mengatur sosial budaya, yang keempat, diversifikasi atau penggolongan dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, bagaimana dengan tantangan di Indonesia? Perkembangan revolusi industri 4.0 membuat Indonesia dibayang-bayangi oleh tantangan yaitu ketenaga kerjaan. Bahkan menurut saya ini bukan lagi menjadi sebuah tantangan, melainkan menjadi sebuah masalah yang harus segera diselesaikan, yaitu pengangguran. Dari data yang diperoleh dari BPS, diketahui bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 9,7 juta jiwa, di mana penyebabnya jika berbicara di luar konteks COVID-19, salah satunya adalah minimnya penyerapan tenaga kerja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di era revolusi industri 4.0 ini, industri berupaya untuk meningkatkan produktivitas mereka dengan menggunakan teknologi. Lebih produksi juga semakin kurang karena dan selanjutnya mengenai peluang yang mungkin diperoleh dari revolusi industri 4.0 ini sebenarnya banyak. Kita tidak perlu memperhatikan tantangan, kita harus mampu bersikap agar tantangan tersebut bisa menjadi peluang yang nantinya akan memberikan keuntungan baik bagi secara individual maupun secara baik untuk kelompok. Peluang yang pertama yaitu inovasi ekosistem. Inovasi ekosistem ini meliputi peran utama pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menciptakan inovasi-inovasi yang nantinya juga akan mampu mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua, basis industri yang kompetitif. Basis industri yang kompetitif ini karena adanya revolusi industri 4.0 ini persaingan antar perusahaan semakin ketat sehingga antar industri harus mampu meningkatkan produktivitasnya dan mendapatkan profit yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, investasi pada teknologi. Investasi pada teknologi ini juga menjadi peluang bagi industri apabila mereka mampu mengupayakan untuk memiliki suatu teknologi sehingga produktivitas mereka meningkat dan cost produksinya akan menurun. Lalu bagi individual, investasi teknologi juga dapat berpengaruh pada peningkatan skills yang dimiliki. Lalu yang keempat adalah integrasi usaha kecil menengah atau UKM dan kewirausahaan. Peluang ini dapat terjadi apabila antar UKM memiliki kesadaran untuk saling bekerjasama, lalu dari kerjasama tersebut diharapkan namun mampu bersaing ke industri yang lebih besar. Oleh karenanya, menurut kami ada beberapa yang menjadi hal yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam mempersiapkan revolusi industri 4.0. Di antaranya, individunya harus memiliki
kemampuan baik akademik maupun skills yang diimbangi dengan kemampuan komputerisasi dan digital, serta memiliki daya saing yang baik agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Lalu selanjutnya, kami akan membahas mengenai studi kasus. Kelompok kami mengangkat studi kasus yaitu Industri 4.0 terhadap fintech di Indonesia. Kita tahu bahwa Industri 4.0 ini sudah mampu memasuki semua aspek dalam kehidupan. Di Indonesia sendiri, kita harus menerima setiap perubahan yang ada, di mana kita harus senantiasa mengimplementasikannya sehingga kita dapat mengikuti dan mengejar ketertinggalan secara global. Oleh karenanya, Kementerian Perindustrian menargetkan visi yang harus dicapai akibat revolusi industri 4.0, diantaranya membawa Indonesia menjadi 10 besar ekonomi di tahun 2030. Yang kedua, mengembalikan net export sebesar 10%. Yang ketiga, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dan yang terakhir, pengalokasian 2% GDP untuk research. Lalu, salah satu contohnya adalah mengenai fintech. Fintech atau financial technology merupakan suatu gabungan atau kolaborasi antara jasa keuangan dengan perkembangan teknologi. Dampak yang jelas terlihat dari sini adalah bagaimana dari sistem pembayaran, bagaimana orang-orang membayar sesuatu tanpa perlu keluar rumah membutuhkan uang cash yang banyak, namun bisa dilakukan secara digital dengan jarak jauh dengan waktu yang relatif singkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha. Baik, melanjut studi yang tadi sudah disajikan sedikit oleh Ginanja, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan fintech di Indonesia. Jadi, perkembangan fintech di Indonesia ini dimulai dengan dibentuknya AFI atau Asosiasi Fintech Indonesia tepat 1 tahun sebelum revolusi industri keempat dimulai, yaitu di tahun 2016. Nah, AFI ini pada dasarnya merupakan sebuah wadah pebisnis-pebisnis yang memiliki ketertarikan terhadap fintech. Nah, dengan dibentuknya AFI, kemudian tepat setelah memasuki revolusi industri keempat ini, fintech di Indonesia berkembang luar biasa. Bisa kita lihat pada data yang disajikan di layar, yaitu pengguna fintech naik sebanyak 71% sejak 2006 hingga 2017, dan peningkatan tertingginya itu berada pada tahun 2016, yang mana itu merupakan saat-saat awal fintech atau industri 4.0 dimulai. Nah, kehadiran fintech di Indonesia ini memberikan pengaruh yang besar sekali dan juga manfaat bagi ketiga pihak, yaitu peminjam, investor, dan juga perbankan di Indonesia. Nah, untuk peminjam sendiri, peminjam menjadi memiliki banyak alternatif apabila syarat-syaratnya oleh penyedia layanan lain. Kemudian peminjam juga dapat memberi atau dapat melakukan akses peminjaman hanya dari rumah menggunakan smartphone dan juga internet yang mumpuni. Sangat mudah sekali apabila kita bandingkan dengan sebelum adanya fintech atau sebelum maraknya fintech di Indonesia. Kemudian untuk manfaat bagi investor, mereka jadi memiliki wadah baru untuk menyalurkan dana mereka, yaitu di fintech, dengan return yang jauh lebih besar daripada risiko default-nya. Dan yang terakhir, bagi perbankan di Indonesia mendapatkan dana pihak ketiga atau DPK dari pengusaha-pengusaha atau bisnis yang tertarik dalam fintech ini. Dan jika dilihat dari pengguna mobile payment yang risetnya dilakukan oleh Bank Mandiri, pengguna mobile payment ini meningkat drastis sekali, bahkan hanya dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, dari 2016 hingga 2019. Jadi pada sekitar tahun 2016, Bank Mandiri hanya membutuhkan ya sekitar 40 hingga 50 operator untuk memberikan layanan kepada pengguna mobile payment. Kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu pada sekitar tahun 2019, Bank Mandiri
perlu menyediakan setidak-tidaknya 150 operator untuk memberikan layanan kepada pengguna mobile payment, yang mana itu merupakan peningkatan yang sangat pesat sekali walaupun dalam kurun waktu yang singkat, sebanyak kurang lebih 100% lebih dari peningkatan penyediaan operator tersebut. Kemudian selanjutnya, ya, you can kill a revolutionary, but you can never kill the revolution. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Ginanjar Widya Andika. Baik, berikut tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.